Hello, ketemu lagi bareng gue Rico. Mari kita flexing. Flexing, 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 flexing. Jeng, 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 jeng. Flexing. Iya. Jadi tuh waktu gue milih-milih si produk ini gitu ya, gue tuh nggak nyangka akan sesolid ini. Nanti gue bakal jelasin kenapa gue beli ini. Sebenarnya tuh buat ini, main si Switch ini. Karena kan dulu kan gue sempat nge-review buat si controller buat handheldnya gitu ya. Sekarang gue pengen controller buat dimana gue main di TV gitu kan. Nah, ini harganya cuma setengahnya dari Pro Controller yang aslinya si Nintendo Switch. Tapi gila sih. Ini tuh dia dari Rexus GX 400 namanya. Dan ini gue mau langsung aja lihat ke produknya. Oke. Karena di sini kita dapat kabel, terus ada buku panduan dan lain-lain. Tapi ini ya, ini tuh gue nggak nyangka dia sesolid ini. Gue nggak tahu kalian ngelihatnya dan kalian berasumsi seperti apa gitu ya barangnya. Tapi percayalah, waktu gue pegang barangnya sampai solid banget, kokoh banget, padat banget, dan nggak kayak ringkih gitu. Bahkan kalau misalkan kalian ngelihat si controller aslinya si Nintendo Switch ini, dia tuh kayak agak gimana ya, plastiki gitu loh. Ini pun bahannya dari plastik, tapi solid banget. Nah, walaupun tadi kan gue bilang ini kan gue beli buat Nintendo Switch, sebenarnya tuh dia bisa buat ke PC dan juga ke Android. Jadi dia tuh ya koneksinya tuh bisa Bluetooth. Ya kalau ke sini juga kan pakai Bluetooth gitu ya, atau dicolok langsung. Ke Switch juga bisa colok langsung ketika dia dalam dock, ataupun ya kalau ke PC, ke laptop gitu kan tinggal colok langsung. Dan kalian lihat ini ya ketika gue nyalain. Mana nih? RGB, gila kan, langsung FPS Switch kalian nih yang nggak terlalu bagus jadi naik. Canda ya. Tuh, dia langsung connect kan. Jadi dia tuh bisa juga manfaatin auto wake-nya. Kan beberapa controller yang mungkin support sama Switch itu tuh nggak bisa auto wake. Dalam artian kalau misalkan Switch itu jauh di TV ini di belakang kan, gue main di sebelah situ tuh di posisi kamera sekarang. Gue nggak harus pencet lagi si Switch-nya. Gue tinggal pencet home-nya 2 kali. Tadi dia langsung connect kan. Dan dia langsung auto wake gitu. Ini kita connectin dulu. Nah ini ya. Nanti sebenarnya ada B-roll juga sih, walaupun kalian lihat di sini kan dia si gamenya gerak-gerak ya gitu. Cakep banget si RGB-nya. Jadi kalau pengen ngomongin bodinya, dia tuh punya berat 250 gram. Dan juga ada baterainya dalamnya 600 mAh. Kalau misalkan sepengalaman gue pakai ini gitu ya, dengan baterai segitu lu bisa 6 bahkan sampai 8 jam gitu buat lu bisa terus main. Jadi itu rasanya udah over banget. Lu udah cukup, dan kalau lu ngecas sebentar juga dia udah full gitu kan. Kalau ngeliat tombolnya, ini sebenarnya yang paling gue suka itu adalah bagian D-pad-nya. Jadi D-pad-nya itu tuh bahkan feel-nya, kalau gue boleh pilih, gue tuh lebih suka ini ketimbang D-pad dari controllernya si Xbox. Karena itu berasa empuk banget, jadi buat beberapa game RPG gitu ya, kayak si Zelda ini, ketika kalian perlu ada movement yang diagonal, itu tuh jadi enak banget dan berasa satisfying banget gitu. Kalau misalkan kalian ngeliat ke tombol Y, X, A, B ini juga, dia punya font sendiri, dan ditambah LED putihnya kayak gini, keren banget nggak sih? Sama feel-nya, feel kliknya sih empuk, enak, dan clicky gitu. Nah, ngomongin feel empuknya, kalau yang atasnya ini nih, yang R-nya tuh, apa ya, gua nggak bilang berat, tapi lebih berat, cuman bikin satisfying. Tapi bukan berarti kalian jadi sulit mencet ya, enggak, ini asik banget gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat di belakang, dia itu kan punya tombol makro. Ini semoga kedengeran suaranya. Jadi suara itu bukan klik tapi klek 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 gitu. Enak banget, sesuai kayak suaranya. Jadi itu tuh feel-nya tuh berasa padat gitu loh. Dan nggak segitunya gampang kepencet kan. Kadang kan kalau misalkan kita ke belakang gini kan, tombol makro itu suka gampang kepencet. Nah ini nggak. Tapi bukan berarti susah dipencet juga gitu. Dan silakan kalau misalkan si tombol makro ini pengen kita program semau kita gitu. Pengen jadi buat nyerang, kayak pengen buat lari, ataupun yang lain gitu. Dan kalau analog sih, ya udah lah ya, selayaknya analog. Yang penting tuh dia nggak kayak deadlock atau gimana gitu. Dia mulus untuk ke semua direction-nya. Nah, dia itu kan karena si case-nya clear. Jadi, ini tuh kita tuh bisa ngelihat dinamo yang muter untuk sistem vibration-nya. Sekaligus bisa diatur. Nih, nah dia kan bakal muter gini kan. Jadi dia tuh punya 4 mode kekuatan dari atau intensitas dari vibration-nya. Siapa tahu kan dari kalian ada yang suka yang kencang, ada suka yang pelan gitu. Nah ini kalian bisa ngelihat, ini gua sambil adjust tuh. Dia muter-muter gitu. Lucu aja sih ngelihatnya. Sama pastinya RGB gitu. Dia tuh punya 3 mode gitu. Ada yang ganti-ganti warna kayak gini, ada yang statik, sama yang breathing.
Yang statik kita bisa pilih warnanya gitu ya, kayak nah ini kan pengen putih, biru, kuning gitu kan, jadi cakep banget gitu, sesuaiin sama setup kita ya kan. Kalau gue sih suka yang warna-warni kayak gini. Dan kalau pengen ngomong fitur tambahannya lagi tuh, dia punya tombol turbo. Dia tuh fitur yang kalau pokoknya tuh kita pencet sekali, dia tuh langsung auto repeat gitu. Gue pribadi emang jarang pakai, tapi ya lumayan lah ya. Ada fitur tambahan ini, siapa tahu kalian pakai untuk di set ke salah satu tombol gitu. Pengen dia tuh kayak auto repeat mencet terus. Sama ini yang gak gue expect, kabel jack 3,5 mm. Karena biasanya itu nggak ada. Ini tuh bisa dipakai buat kalian mikrofon, bahkan ngedengerin suara audio dari game ya. Siapa tahu kan jauh gitu ya dari colokan, atau bahkan nggak ada colokan 3,5 mm, colok ke sini, langsung. The best emang. Nah, balik lagi ngomongin ke fungsinya ke Nintendo Switch. Kalau main Nintendo Switch itu pasti ada yang namanya gyroscope, ya kan? Dan gyroscope-nya berfungsi dengan baik. Kalian lihat aja di b-roll ini, kalau misalkan gue lagi kayak nge-arrow, kayak gini. Nah, ya kan? Gila coy. Dan harganya ya itu tadi, setengahnya dari controller aslinya si Nintendo Switch. Jadi di sini tuh gua merasa gua dapat experience-nya, since tombolnya itu lebih empuk gitu ya, lebih enak. Yang kedua, dapat modelnya gitu ya, karena case clear kayak gini dan juga ditambah RGB, rasanya oke banget, apalagi buat setup gua gitu ya kan. Dan yang terakhir, harganya coy, setengahnya dari controller aslinya si Nintendo Switch gitu. Nah yaudah, paling segitu doang sih ya, karena nggak tahu kalau controller apalagi yang mau dibahas gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian bisa nge-feel langsung gitu ya, gue sangat-sangat menyarankan. Karena percayalah, beda banget gitu. Dan semoga karena konten ini tuh kalian jadi keracunan. Bayangin ini harganya cuma 350.000 loh, setengahnya dari Pro Controller aslinya si Switch ini. Semoga kalian keracunan. Yaudah, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Nuhun.